Halo, jumpa lagi dengan saya di Pekirizan Channel. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan salah satu fundamental dari OOP ataupun teknik pemrograman OOP dan bagaimana sih contoh penerapannya di dalam program. Nah, adapun mengenai fundamental dari OOP-nya yang akan saya sampaikan adalah mengenai fundamental inheritance atau kalau bahasa kitanya disebut dengan turunan. Kita akan coba nanti bagaimana bentuk turunan ini, yang nanti konsep ini kita akan tuangkan ke dalam bahasa program. Nah, untuk bahasa programnya seperti biasa kita akan gunakan bahasa Java, yang mana untuk bahasanya ini akan kita buat menggunakan aplikasi JCreator. Oke, sebelum kita lihat mengenai contoh programnya, kita lihat dulu sih bagaimana definisi dari konsep ini. Oke, sekarang mengenai definisinya. Jadi yang disebut dengan inheritance adalah, menurut teorinya ya, adalah proses pewarisan data ataupun metode dari sebuah kelas ke kelas yang baru. Artinya dalam hal ini kalau kita baca kalimatnya, minimal nanti akan ada 2 buah kelas dalam sebuah program. Jadi konsep inilah yang disebut dengan konsep turunan. Nah, karena ada konsep turunan, yang disebut dengan konsep turunan, ada 2 buah kelas, maka nanti kelas yang dibentuk itu tipenya ya. Nah, saya ulangi, jadi nanti bakal ada 2 tipe dari konsep turunan. Yang pertama, tipe kelasnya ada yang disebut dengan superclass ya, atau parent class bahasanya, atau base class, atau bahasa kitanya namanya kelas induk. Nah, tipe kelas ini adalah tipe kelas yang menurunkan data ataupun atribut ataupun metode ke kelas yang lain. Jadi dia yang punya sumber atribut sama metodenya yang akan di-share ke kelas yang lain, seperti itu. Itu kelas yang pertama, untuk tipe pertama. Nah, tipe yang kedua adalah namanya disebut dengan subclass namanya, atau child class, atau derived class, atau kalau bahasa kitanya namanya adalah kelas turunan. Nah, untuk kelas yang ini dia adalah kelas ataupun sifatnya adalah akan menggunakan atribut atau metode dari kelas induknya, kelas supernya. Jadi dia yang bakal makai. Nah, kenapa namanya pewarisan? Ini seperti konsep berkeluarga ya. Ada orang tua, ada anak. Nah, biasanya ya memang begitu ya. Anak itu pasti akan mewariskan seluruh sifat yang ada pada orang tuanya, baik dari ibunya ataupun dari bapaknya. Nah, di sini pun konsep ini, bentuk dari pewarisan ini dicoba diterapkan ke dalam konsep OOP. Ya, namanya adalah inheritance. Nah, kemudian kenapa sampai ada konsep ini? Jadi ini tujuannya pasti gak jauh-jauh dari konsep bagaimana sih cara kita membuat menyusun sintaks programnya. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti kita akan lebih mempermudah membuat sintaks programnya, karena ada sebagian sintaks program itu tidak perlu kita bikin sebanyak 2 kali. Jadi kita bisa bikin banyak kelas, tapi untuk datanya bisa diambil dari kelas yang lain. Jadi sintaksnya bisa lebih sedikit ya, bisa lebih sedikit sintaksnya. Nah, sekarang saya tunjukkan mengenai bagaimana sih konsepnya. Kalau ini mengenai bentuknya di dalam diagram UML, ini menunjukkan bahwa kelas A itu adalah kelas induknya, kelas supernya, sedangkan yang B ini adalah kelas anaknya. Dari panahnya seperti ini ya. Nah, saya tunjukkan lagi contoh penerapannya. Misalnya begini. Nah, sekarang kita lihat mengenai contohnya ya. Ini sepertinya sudah tahu ya. Ada yang namanya bujur sangkar, ada yang namanya kubus gitu. Kalau bujur sangkar ini adalah tipe bangun datar, sedangkan kubus adalah tipe bangun ruang. Nah, bujur sangkar sama kubus itu sebetulnya sama, cuman bedanya tadi ya. Bedanya adalah bujur sangkar adalah bangun datar, sedangkan kubus bangun ruang. Nah, yang membedakannya, sebelum kita mengenai bedanya apa, pasti bujur sangkar sama kubus itu dia punya
atribut yang sama, yaitu namanya adalah sisi. Seperti ini ya. Kalau persegi panjang, dia punya panjang sama lebar, seperti itu. Kalau lingkaran dia punya diameter. Nah, kalau bujur sangkar sama kubus dia punya sama, yaitu punya sama-sama sisi. Nah, contohnya di dalam program pasti nanti kita akan membuat atribut yang fungsinya adalah untuk mengisi atribut ataupun data sisi ataupun untuk mengambilnya. Ini sebagai contoh kita buat di sini ada metode yang sama ya, sama-sama set sisi, sama-sama metode get sisi juga. Nah, cuma bedanya kalau bujur sangkar ini dia karena bangun datar, maka dia hanya ada luas begitu. Sedangkan yang kubus itu hanya ada kubus menggunakan volume. Ya. Kubus ada volumenya karena dia ada 3 buah sisi. Nah, kita bisa lihat dari sini ternyata ini sama nih. Bujur sangkar punya sisi, kubus punya sisi. Kemudian juga ada beberapa bentuk yang lain yang punyanya sama. Nah, karena bentuknya sama seperti ini, kalau kita bikin program, kita bikin sintaknya, ini pasti boros ya pemborosan kita ngetik sintak programnya. Nah, makanya kita bisa gunakan konsep inheritance seperti itu. Jadi untuk atribut yang sama-sama ini, sama metodenya ini, tidak perlu kita bikin lagi, cukup memanggil dari bujur sangkar, sehingga dengan konsepnya jadinya seperti ini. Bisa ada sama ya. Nah, jadi seperti ini modelnya. Kubus, sisi yang dikubus kita hilangkan karena dia cukup panggil dari bujur sangkar. Sedangkan yang lain juga metode yang sama nih, set sisi sama get sisi ini sama. Sebagai contoh kita hilangkan juga ya, di sini kita hilangkan di kubusnya, kita nggak perlu ketik sintaknya, cukup panggil dari bujur sangkar. Tinggal nanti yang kubus yang menggunakan yang beda ya, yang beda dari bujur sangkar, yaitu tinggal volumenya seperti itu. Bayangkan kalau seandainya ada sebuah kelas yang butuh banyak sintak, banyak atribut, tetapi sebenarnya cukup bisa diambil dari kelas yang lain. Artinya kita nggak perlu repot untuk membuat sintak programnya, lebih irit seperti itu. Ya, nah jadi inilah konsep dari inheritance, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih penerapannya di dalam Java. Nah, supaya tahu sebuah kelas itu merupakan rangkaian kelas itu merupakan konsep turunan, maka ada keyword khusus kalau di Java ya. Di Java itu ada keyword khusus yang menunjukkan bahwa ini adalah konsep turunan, entahkah dia sebagai kelas induknya, entahkah dia sebagai kelas anaknya. Nah, keywordnya adalah namanya ini, extends. Ya, namanya adalah extend. Jadi untuk bentuknya bisa lihat dari sini, seperti ini bentuknya. Kalau ada perintah seperti ini, berarti ini adalah konsep inheritance. Artinya ini bakal jadi subclassnya, ini yang bakal jadi superclassnya. Nama subclass extend superclass. Berarti nanti yang kelas yang ada di sini bisa menggunakan seluruh atribut ataupun metode yang ada di superclassnya. Ya, cuman ada syaratnya sih. Kalau superclass ini syaratnya adalah dia bukan final class. Kalau dia final class itu nggak bisa diambil ya, seperti itu. Ya, superclass seperti ini. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih contohnya dengan program. Nah, untuk programnya kita gunakan contoh yang tadi, konsep tadi ya, konsep yang ini, bujur sangkar sama kubus. Kita lihat di programnya. Saya langsung aja ke dalam sintak programnya ya. Saya masuk aja ke aplikasi di kreatornya di sini. Nah, sekarang kita lihat contoh di dalam programnya. Seperti contoh yang kita buat tadi ya. Saya balik ke sini dulu. Jadi di dalam programnya ini kita buat ada 2 buah kelas, bujur sangkar sama kubus. Kita bisa lihat kubusnya adalah merupakan subclass dari bujur sangkar. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ini sebagai contoh namanya ada sebuah kelas bujur sangkar di sini. Kemudian ada kelas yang kedua namanya kelas kubus. Nah, penandanya adalah kelas kubus ini merupakan adalah
anak dari kelas bujur sangkar, subclass dari bujur sangkar. Ini perintahnya nih, extend ya. Nah ini perintahnya extend, maka ini artinya kelas kubus merupakan subclass dari superclassnya bujur sangkar, sehingga kelas kubus ini bisa menggunakan seluruh atribut ataupun metode yang ada di kelas bujur sangkar semuanya. Nah, apa cirinya? Kita bisa lihat di sini. Apa yang bisa dipakai? Nah, bagaimana cara menggunakannya? Dia bisa menggunakannya. Nah, cara pakainya di sini ada perintah namanya perintah super. Ini dia. Super dan super. Jadi dia bisa menggunakan perintah ataupun menggunakan atribut dari metode dari kelas supernya pakai keyword super namanya. Jadi dia bisa menggunakan metodenya, ini artinya get CC-nya ini dia yang diambil sama dia. Iya ini. Ini juga sama ya, get CC juga ini yang diambil sama dia. Nah, CC diambil yang ini, diambil sama dia. Jadi kubus ini bisa mengambil metode sama atribut dari kelas bujur sangkar karena dia merupakan subclass dari bujur sangkar. Ada perintah extend di sini. Nah, untuk membuat contohnya, contoh penggunaannya, pastinya kita perlu bikin objek. Nah, objeknya kita buat di kelas utama, kelas yang punya metode main. Nah, ini sebagai contoh kita bikin nama kelasnya adalah test inheritance sesuai dengan nama filenya, dan di sini ada metode mainnya, void main. Sebagai contoh kita buat dua buah objek ya. Pertama ini objek dari kelas bujur sangkar, yang kedua ini adalah objek dari kelas kubus. Kita buat. Nah, kemudian perintah ini artinya objek dari bujur sangkar memanggil metode setCC. Dia manggil ini nih. Jadi dia manggil ini artinya perintahnya apa? Perintahnya kita mengirim angka 10 ke parameter ini. Dari sini masuk ke sini. Dari sini masuk ke atributnya. Ya. Ini normal ya, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian yang objek kubus ini dia, objek kubus ini dia baca metode setCC. Nah, kita lihat ya, di kubus ada nggak setCC? Nggak ada, di sini nggak ada metode setCC. Kalau dia nggak pakai turunan ya, nggak pakai konsep turunan, ini sebetulnya setCC ini dia membaca ke bagian yang ini, dia akan cari yang ini. Cuman ini nggak ada ya, tapi ini bisa. Kenapa? Karena kelas kubus merupakan anak dari bujur sangkar, maka kelas kubus ini, objeknya ini meminjam metodenya si bujur sangkar. Dia pakai ini nih, dia pinjam sama dia, dipakai untuk memasukkan data ke dalam sisi, dan juga dia pinjam untuk masuk ke sini. Ya, itu cangkihnya dari konsep ini. Ya, seperti itu bentuknya. Jadi tinggal kita panggil, habis itu ini contoh untuk manggilnya. Get CC objek bujur sangkar get CC, maka dia baca ini, ambil yang ini ya. Hitung luas, dia baca yang ini, hitung luas. Nah, dia bujur sangkar karena dia pinjam, karena dia turunan, maka get CC-nya dia yang ini ya. Yang ini perintah yang ini dia memanggil metode yang ini, dipinjam sama dia begitu. Terus yang volumenya, nah untuk volumenya ini punya dia sendiri, punya kelas kubus sendiri yang ini ya. Tetapi untuk proses perhitungannya dia lagi-lagi meminjam menggunakan atribut dan metode dari kelas kubus. Ya, kalau di running hasilnya seperti ini. Ini saya kasih dia. Nah, muncul ini ya. Sisi 10, karena memang tadi di awal kita input dengan 10 nih, kita masukkan 10 defaultnya, konstantanya, sisinya kita isi dengan 20. Ini nggak salah ya seperti ini, karena walaupun dia meminjam atribut sama metode dari bujur sangkar, tapi isinya betul ini miliknya si kubus, bukan 10 angkanya 20. Nah,
Ini ya konsep-konsep contoh penerapan inheritance yang ada di Jcreator yang ada di Java tentunya. Oke, saya balik dulu ke slide-nya. Nah, kemudian ternyata yang namanya turunan itu punya banyak bentuk ya. Dia punya banyak bentuk, macam-macam turunan. Dia punya banyak isinya. Banyak tipe ya, dia punya banyak tipe. Nah, apa saja tipenya? Jadi untuk yang namanya turunan di dalam program itu punya 4 ya. Walaupun ini ada yang tidak bisa digunakan di Java seperti itu. Konsepnya nggak bisa diterapkan, tapi ini perlu saya sampaikan juga sebagai contoh. Yang pertama namanya single inheritance. Single ini berarti single ya, saya sampaikan dulu single inheritance. Yang kedua namanya multiple inheritance. Yang ketiga multi-level inheritance. Yang keempat hierarchical. Yang kelima namanya hybrid inheritance, seperti itu. Lihat yang pertama ya. Yang pertama yang single. Nah, ini single. Yang single ini berarti sama dengan program tadi. Hanya ada satu buah kelas superclass dan hanya ada satu buah subclass. Contohnya yang ini contohnya. Ya, Jusangkar sama Kubus. Ini supernya satu super, satu subclass. Itu namanya single. Yang berikutnya ada namanya multiple inheritance. Nah, ini artinya kalau lihat dari bentuknya, kita bisa lihat sendiri ya. Satu buah subclass itu punya 2 buah superclass. Kayak bapak sama ibu ya, bapak sama ibu sama anak begitu. Tapi kalau di Java sendiri konsep ini nggak disupport di Java, kecuali di bahasa C++. Jadi ini saya nggak bisa kasih contohnya seperti apa. Cuman nanti di Java pengganti dari konsep ini namanya adalah interface. Ada namanya interface pengganti konsep ini. Ya, multiple. Yang berikutnya, nah ini namanya multi-level inheritance. Ya, multi-level ini kita bisa lihat ada satu kondisi di mana sebuah kelas itu dia bisa jadi subclass, dia juga bisa menjadi superclass. Apa di sini? Kelas B ini. Ya, sebagai contoh, kelas B ini merupakan subclass dari kelas A, sekaligus dia adalah superclass dari kelas C. Jadi efeknya kelas C ini dia bisa menggunakan isi kelas B sama isi kelas A begitu. Kayak gini ya contohnya ya, multiple yang ini dia. Nah, ini dia. Kelas A, kelas B sama kelas C begitu. Jadi kelas A super super ya, super dari kelas B gitu. Jadi ini subclass dari kelas A begitu. Dia bisa menggunakan seluruhnya. Tetapi kelas C ya, kelas C merupakan subclass dari kelas B, tetapi sehingga karena kelas B ini adalah subclass dari kelas A, maka kelas C ini akan bisa menggunakan seluruh metode dan atribut yang ada di kelas B sama di kelas A. Ya, itu yang namanya multi level. Dia bisa berjenjang begini. Yang paling itu yang paling ini ya. Nah, kenapa ini dibuat? Kadang-kala kita perlu buat sebuah kelas yang mana kelas ini bisa mengambil atribut atau metode di kelas-kelas yang berbeda seperti itu. Kemudian yang berikutnya, saya balik lagi ke sini. Yang berikutnya ada namanya, ini contoh yang tadi ya programnya. Yang berikutnya ya, ada namanya hierarchical. Nah, hierarchical ini kita bisa lihat berarti superclassnya punya banyak anak begitu. Artinya subclassnya lebih dari satu. Namanya hierarchical nih ya, hierarchical inheritance. Kelas A punya banyak anak gitu. Dia punya banyak subclass. Contohnya seperti ini. Ini ya. Nah, contohnya kita punya satu buah atribut, kelas atribut namanya ya. Dia punya di sini ada kelas Jusangkar, ada kelas Kubus. Nah, ini sama-sama extend ke atribut nih. Nah, dia sama-sama extend ke atribut. Ini artinya kedua kelas ini merupakan kelas anak dari kelas atribut. Ya, ini namanya hierarchical. Jadi dia bisa pakai banyak gitu. Jadi sebuah kelas itu bisa men-share ke banyak kelas yang lain ya. Gitu.
selama dia bukan final class. Ya, ini contohnya tadi. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya hybrid inheritance. Nah, bentuk ini merupakan kombinasi antara single inheritance dan multiple inheritance. Cuma balik lagi, karena di sini ada multiple, di Java tidak ada contohnya. Karena di Java nggak support bahasa ini, karena di Java sudah diganti dengan konsep lain namanya interface. Yang nanti mudah-mudahan ada waktu untuk saya sampaikan kembali mengenai konsep interface. Oke, demikian contoh ataupun video kali ini ya, mengenai contoh penerapan fundamental OOP tentang inheritance ke dalam program. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video yang lain. Sampai jumpa lagi. Bye.